Quran. Ayat tidak ada dari Tuhan selain Quran. Nggak ada. Ya, sudah. Ayat yang Ya, dari Tuhan hanya Quran, Bang. kalau itu ayat tulisan manusia, memang tulisan manusia. Mengapa tentang peristiwa penyaliban ini banyak kata kira-kira? Misalnya, ini 40 ayat. 40 ayat dan nomornya misalnya. Oke, Ya. baik. Saya baca ya. Saya jawab Saya ya. nggak pakai kacamata. Ini data. Ini saya baca. Saya ini. jawab ya. Oke, saya jawab. Dulu. Apa mau dijawab apa? Saya jawab, kalau itu dari Tuhan nggak boleh ditafsir. Kalau dari orang harus kira-kira. Itu. Makanya jangan percaya biblos. Kalau orang suka percaya kita dari Tuhan ya dari jadi Islam. Gitu. Ini, Mau saya biblos jawab. memang kira-kira dari manusia kok. Saya jawab sampean saya Bener jawab. ya omongan saya? Omongan saya ini benar apa salah, Bang Romli? Saya itu Ngawur, membenarkan ngawur. Anda. Ngawur. Oh ya wes. Nah, di dalam 1 Samuel 12 ayat 3, tapi saya tidak mengimani ini loh. Saya Loh cuma jangan diimani, nggak boleh. Bang Romli jangan mengimani biblos, nggak boleh. dialog Itu nggak ini. boleh, Pak. Congor B2. Oh, dengar dulu ah. Ya babi. Bang Romli mau mengimani itu nggak boleh, Bang. Aku ingatkan loh. Menjelaskan dengarkan. Bagaimanapun Jadi, goyahnya nggak babi. boleh. Monggo lanjut. Pendeta Edi layak Babi dapat ini. paus. Ini loh. Dalam 1 Samuel 2 nomor 3. Oh itu perjanjian lama, Bang. Doa. Itu kitabnya Yahudi. Perjanjian lama jangan dipakai. Waduh. Ya, Sombong amat. karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Artinya, saya sepakat dengan Bang Edi itu bahwa 1 Samuel 2 nomor 3 ini bertentangan dengan ayat ragu-ragu yang 40 itu kan ada kira-kira disalib jam 3 malam. Namanya Kira-kira- tulisan manusia kok. Udah, apa nggak usah ngotot? Itu sudah salah. Yang benar tuh hanya Quran. Sudah, Kamu nggak usah nggak pernah ngotot-ngotot. menjawab dengan data, congor babi. Dengar dulu. Saya bilang itu salah. Jangan Saya turun, jawab, congor Bang. babi. Waduh, congor Itu babi. tulisan manusia, Bang. Kan di dunia ini, Congor babi. kalau Nih, sudah salah itu jangan disalah-salahkan. Bang Genius aja. Abang ini Bang aneh. Genius Tak yang dukung. menjawab. Masa ngomong begitu yang Silakan Bang sopan lah. Genius yang menjawab data ini. Bang Genius. Saya kan Yang bilang sopan nih ngomong. di dunia ini kitab yang dari Bang Tuhan Genius satu-satunya yang hanya menjawab. Quran. Kan nggak ada- Nah, nggak ada sekarang Bang Romli kapasitas. terus Bang Genius. membahas yang salah terus. Ngapain ngotot? Itu santai aja, Bang, gitu. Woi, saya tidak ngotot. Lah iya, Saya cuma jangan ngata-ngatain saya toh. Kita dialog dengan logika. Kalau saya nggak punya ilmu nih, logika aja. Kalau abang itu kitabnya paling bener, yang jelek ini sudah nggak usah dijelekin, sudah jelek. Jawab. Jangan B4 B. Ayo. Bang Apa, Genius Bang? pakai data. Pakai data Bang Oh, Bang Genius. Genius. Oh, sama Genius. Nggak sama saya. Udah, monggo-monggo. Edi Oh, ini nggak berantem. Bang Genius pakai data. Ngomong sama saya. Pendeta ini udah jawabnya udah bener banget ini. Udah sesuai. Kalau yang nggak ada sumbernya, itu bisa jadi dongeng. Karena kan dari Tuhan, nggak ada sumbernya. Kalau yang dari Astaga, manusia jangan itu gitu, ada, Bang. ada jelas, ada sejarahnya. Oh, iya, iya. Ceritanya detail. Tadi Pendeta Edi udah cerita bagus banget. Mantap Pendeta Edi, patut dapat Astaga, paus. saya ini ngawur kok malah dibenarkan itu loh. Genius ini ditanya apa dijawab. Kayak Erik Mubarik Ahmadiyah itu dijawab A, dijawab C. Hei, Genius, ini ada data. Hampir 40-an ayat ya. Itu ada kata kira-kira. Gitu loh. Apakah kira-kira itu menunjukkan bahwa si penulisnya, siapapun itu ya, tidak tahu kejadian sebenarnya. Iya, salah bukan dari Tuhan. Waduh, jangan panjenengan B4 B1. Oh, iya, Ini iya, iya. saya tanya, jawab dengan data. Coba dibacakan datanya Abang. Kira-kira Ini. gimana datanya? Ya ini, misalnya ya. Dalam keheningan malam. Jadi gini loh Bang Genius, beliau ini sedang membandingkan Tuhan yang ngomong dengan manusia yang ngomong, betul. Biar. Peristiwa penyaliban menurut Matius 14 nomor 25 dan Markus 6 nomor 48 kira-kira jam 3 malam. Menurut Matius 17 Oh, itu jam.
Abang, saat itu mereka belum pakai ini jam Casio saat itu. Jadi saat itu Pakai tulisan jam mereka dicabut masih saja. pakai Casio. Biar makanya aku tahu. Jadi karena pakai Rolex Saya tuh sama Bang Romli nggak tega. Biar yang lain lah. Karena tertulis di dalam Bibelmu. Itu loh. ya kira-kira jam karena mereka waktu itu masih pakai Rolex Casio-nya, Bang. Jadi kira-kira jam Kalau mereka. menolak tentang jam, dicabut saja jamnya. Ya. Dia bandingkan tulisan dari Tuhan sama tulisan manusia kan, bener nggak? Nah, saya udah tahu ujung pangkalnya. Abang bilang lah jangan mereka yang nulis, biar abang yang nulis. Kalau Allah Abang yang kira-kira nulis, lah itu nulis salah. Jam berapa gitu kan? Manusia. Orang mulus pasti tidak pakai kira-kira karena sudah Bang, pakai Wong jam. jarang jam sekarang aja kita jalan jam berapa? Ya kira-kira jam 3 lah kita jalan masih begitu. Hari ini pun kita masih pakai kira-kira. Dipikir itu tuh Biblos itu tulisan dari Tuhan Bang, dari sana langsung gitu loh. Ini modelnya Bang Romli kan gitu. Kalau dari Tuhan itu turunnya di goa, turun di goa, tidak ada saksi. Itu baru dari Tuhan, Bang. Turun dari goa, gelap, tidak ada saksi, Bang. Enak, baik nyanyi saja. Nyanyi saja karena panjenengan berdua tanpa data. Ayo nyanyi saja. Iya, kalau tanpa data dia bisa mematahkan apalagi pakai data. Kalau saya tanpa data. Lagu saya dulu. Tanpa data aja kewalahan kok. Pegang 1 Yohanes Nanti gini, Bang. Nanti di surga aku tanya, kenapa penulisnya itu gak pakai jam? Itu dongeng apa bu? Harusnya penulisnya itu pakai jam. Jam tangan, jam dinding ya kan? Jadi dia tahu jam berapa saat itu. Jangan pakai data, jangan pakai congor saja. Kira-kira jam berapa ketika Yesus disalibkan? Karena saat itu belum ada jam tangan. Keren. Makanya sama Gus Romli itu nggak serius, beliau itu nggak bisa menalar gitu loh. Sama beliau ini guyon-guyon aja Bang, nggak serius. Jawab lagi ya. Ini kelasnya kelas nggak nalar gitu. Genius men apalagi pendeta sudah tidak. Musuhnya saya beliau itu, saya nggak pakai jurus yang gede-gede sederhana. Jadi nyanyi. Apakah 1 Yohanes 5 7 sampai 8 itu dongeng apa bukan? Itu dongeng apa bukan? Jawab. Insya Allah itu bukan dongeng. Mana? Bukan dongeng mana datanya? Tunjukkan. Enggak, aku kan sudah bilang itu dongeng Bang, dongeng. Aku udah ngalah. Jangan ngotot nanti abang sakit. Oh, Udah Bang sama ini saya itu kan- enak. Dan sama yang lain kurus keras sama saya. Jangan ngotot. Dongeng juga ya? Allah. Itu Ya, Bang Romli jualan buku ya? yang Edi apa Bukunya dipajang banyak banget, itu dijualin satu. Bang Romli kan jualan buku ya? Itu buku tulisan orang lain Bang, dia banggakan bukan tulisan sendiri. Oh. Itu Datanya juga nggak jelas. Nggak jelas. Bercanda Bang. Bercanda. Gak jelas congol babi itu gak jelas apa. Aku marah. Kalau bicara jangan dengan framing. Gini Bang, Babi, kalau orang itu sudah baca buku banyak, bisa gini. aja karena Abang sudah banyak baca buku, baca dalil, ya, asolatul mirat semumin. Jadi orang yang lebih baik, ngomongnya jangan babi gini kan. Itu harusnya lebih baik moralnya. Iya, baca buku. Harusnya Maka ngomongnya baca buku-buku cendekiawan banyak gitu. tuh asolatul mirat semumin. Harus menjadi orang menjadi mukmin, jangan bilang babi, congor, jangan nggak baik. Harusnya kalau Bang Romli langsung bilang ladies and gentlemen. Itu adalah Gitu dong. Hancur Bang Romli sama saya. Saya Orang yang seperti baca itu buku. adalah congor Gitu dong. BA4 Ya kan? Desa. Masa baca buku? Gua itu ahli membongkar watak orang. Saya dari dulu ahli. Kayaknya bukunya buku tentang ini, tentang flora dan fauna. Desa, malas Bang Kimet, saya mau turun ya karena mulai tadi Ngambek. Bang Romli ngambek. tidak ada edukasi. Enggak, dia kebongkar wataknya emosian. Bongkar, saya tidak emosi. Sabar Bang. Enggak bercanda. Bang. Saya Sabar. tidak emosi. Habis Bang Romli protes, kenapa penulis nggak pakai jam tangan saat itu? Saya Apa sih jawabnya? Makanya
saya bernyanyi D4D1. Ya kan, kalau sama saya jadi orang ceria, aneh gitu kan. Jangan framing saja. Jangan framing. Kalau sama Bang Paulus gemetar dia. Kalau sama saya tak bikin stres. Tapi Bang Edi Bada ini banyak pahalanya loh, bisa membuat saya tertawa itu. Amin. Bagus. Ya, Ya. iya Bang, So, itulah. kalau Bang Jenius ini di antara Bang Edi Badai di antara yang tidak pakai data sama saja. Nggak ada data. Loh, saya itu kalau nggak pakai data bisa bikin orang kocar kacir, ngapain pakai data gitu loh. Dan itu sudah zaman dulu Bang. Orang yang tidak Itu bangsanya Edi, Paulus itu sudah saya lewat itu. Kalau saya mah, menghormati sampean saja di sini. Bukan loh, bukan saya juga menghormati Islam. Saya nggak mau debat. Saya nggak mau debat. Ya kan, saya cuma buka logika. Yang debat itu sih, soalnya gini, kalau saya debat dengan Bang Romli kan belum punya nama. Percuma. Kalau sama Juma, oh dia pasti nggak berani karena mempertahankan reputasi. Dengan saya. Jangan menyebut orang-orang lain ah. Bukan, maksudnya Bang Romli kan nggak ada nama. Membesarkan diri Artinya saya pun debat ngotot-ngotot juga nggak kurang berguna. Kenapa jam Biar kelasnya sama Bang Paulus. Iya, Ada kenapa orang gelasnya. dulu nggak pakai jam tangan? Bingung saya jawabnya. Karena nanyanya begitu. Kalau Bang Juma nggak bakal nanya seperti itu, Bang. Aduh. Ya, beda kelas lah, beda. Bang Iya, Juma udah Bang. terkenal, beliau kan belum. Kamu itu gak ada gelasnya. Jangan membesarkan dirimu sendiri. Tuh Bang Jenius. Kalau kita debat, Bang, itu yang nonton ribuan, Bang. Apanya nonton ribuan gimana? Iya. Tadi jangan menghina Bang Romli dong. Yang Dia mau bilang Bang Romli itu yang banyak bukunya, yang nonton nggak ada. Tuh dia mau bilang begitu, nggak boleh lah. Saya juga mengislamkan banyak orang. Aduh. Padahal itu buku perpustakaan dibawa ke kamar. Gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Itu patuh Gus. Aku kirain Bang Romi jualan di pasar Senen, jualan buku. Enggak. Beliau ini kutu buku. Sudah Apa? sepuh tapi masih suka membaca, itu bagus Bang. Bagus. Tadi bercanda kok. Bagus. Saya lebih muda daripada ayahmu saya. Dengan kamu saya tidak beda jauh kok. Apa kamu? Bang Jenius, kan firman Tuhan bilang haruslah orang lain menjadi nomor satu. Nomor satu kan orang lain. Ya, firman Bang Tuhan Romli dalam yang the kitab best. apa? Ayo, firman Tuhan dalam kitab apa? Ayo, dalam buku apa? Rahasia nanti buat jurus. Nanti buat jurus nanti malam Paulus. Jangan. Bibel kanonik. Jangan, ilmu saya banyak, jangan. Kamu menyebut firman Tuhan. Ini tidak konsisten orang ini. Ya memang saya bikin abang gitu. Nanti abang sama Paulus saja. Itu gimana? Iya, sama Paulus nanti lah. Saya Tuangkan cuma sama Paulus. Kalau menghormati sama saya Abang mah, Ipet saja loh. saya mah Meladeni kipas-kipas saja. Kalau saya tidak menghormati Abang, saya sudah tinggalkan sampean loh. Iya. Dan berdua ini gak ada ilmunya loh. Iya. Kristen itu mana ada ilmunya? Nggak ada. Itu Yang ada sudah ilmunya itu mengaku, kan? Islam. Udah mengaku ya. kan? Iya. Iya lah, kan saya dari tadi kitab yang benar Quran loh. Kan saya udah bilang agama yang benar Islam. Kan saya udah bilang. Saya menghormati Bukan mengaku. Dari awal saya bilang gitu kok. melayani Ayo. orang yang Bingung dia. Ini sudah di bawah, mau dibawain lagi ya bisa. dijawab dengan lagu lah. Jawab dengan lagu. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada Isa. Aku gila. Ayo dong. Kamu tadi Mantap Pak Pendeta. sudah mengakui Bang Romli, mau tanya, mengapa jam berapa waktu Baginda itu masuk gua? Jam Apanya? berapa itu? Baginda itu masuk gua. Kira-kira. Tulisan tentang Nah, Tuhan nggak boleh ngomong kira-kira. Yang mau ngomong Iya, kira-kira berapa sahabatnya. pastinya? Bukan ada kira-kira. tulisan tentang jamnya gak penting itu gak Nah, penting. Penting. Pinter Bang Jenis. Makanya Kejarnya apa, Bang Jenis pinter. Di dalam itu ditulis jam dan itu adalah tidak penting gitu loh. Ayo. Jadi Bang, kalau ada tentang jam-jam itu berarti sejarah. Kalau nggak ada jam-jam itu berarti dongeng. Berarti dongeng. Ngawur. Itu
Siapa yang mengatakan kalau ada jamnya? Aduh. Berarti nggak nyata ya, nggak ada jamnya ya. Iya, Nggak tahu waktunya kapan gitu. Nggak ada Menurut siapa? jamnya, nggak ada Kalau waktunya gitu loh. jam-jamnya saja sudah bertentangan, itu bukan sejarah, itu dongeng. Miriam adiknya Musa, Miriam adiknya Maria. Kalau tidak Miriam ada adiknya jamnya itu Yusuf. fakta sejarah. Iya. Karena jam itu tidak penting. Kalau menyebutkan Miriam jamnya saudaranya bertentangan, Harun. itu adalah dongeng dipaksakan Harun. menjadi sejarah. Harun. Saudaranya Sejarah. Musa. Gitu loh. Ayo. Berarti Miriam itu Kakaknya. buyutnya Apa Isa. ini dia baca? Ngomong aja terbata-bata. Tapi Isa atau Ngomong Miriam? aja terbata-bata. Gimana ceritanya itu, Bang? Apa dalilnya? Musa ketemu Adam. Kata-kata Musa Miriam. tahun berapa, Adam tahun Tampilkan berapa? datanya. Iya. Nggak Tampilkan ada jamnya. Iya. datanya. Bang Romli Kejamnya, 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 kalau pakai jam itu kacau itu Quran. menentukan data. Ya. Nggak, ini bercanda aja. Iya. Ayo Bang Jenius. Kita ganti nuansa. Jenius kalau Tadi- tidak Ya, ya, Bang, itu Bang Puan, monggo. adalah dongeng yang dipalsukan, apalagi jamnya itu bertentangan. Nah, itu dongeng bukan sejarah, paham? Nah, iya gitu. Ya sudah, Sekali-kali. itu ya kok. Biar ganti Ayo, topik, buka ganti mulut topik. aja. Abang, Ganti topik, ya. bukan Gimana, Bang bertentangan, Pangkuan? Ayo, ganti topik dengan Bang PR Pangkuan. Nah, Ayo. gimana Bang Puan? Tadi lagunya Bang Edi Badai. Gimana Bang? Yang Isa tadi gimana Bang Edi lagunya tadi? Kalau nggak ada Isa gimana tadi? Sejujurnya aku orang apa sih lupa sih sebenarnya. Sejujurnya Gini, aku produk sejujurnya. gagal. Kalau tanpa Isa aku tidak bisa kembali pada Bapa gitu. Sejujurnya manusia produk gagal. Tanpa Isa tidak bisa kembali kepada Bapa. Agama Nah, ini- tidak bisa, perbuatan baik tidak bisa, apa-apa tidak bisa. Hanya darah Yesus. Amin. Warok. Bang Jenny seneng banget tuh. Tapi dengar tadi beginilah ya lagunya. Aku tak bisa tanpa ada Isa, katanya kan. Aku tak bahagia, sapi sayang, sungguh sayang. Isa benar yang disalibnya siapa? Ada. Enggak apa, nanti sambung nyambung. Yang tidak percaya, dia dikonspirasi oleh Tuhan, tidak dimatiin tentara Roma tapi diganti. Monggo, jangan masuk Kristen. Aku percaya karena kamu juga tahu badai di dalam badannya. Karena Isa sesungguhnya dia masih ada, tapi kenyataannya palsu belaka yang dipercaya kaumnya. Ku tak Isa bisa- itu orang Arab, Yesus itu orang Yunani. Di badai, itu badai kan. Saya dirinya sekarang, silakan Bang. Diselesaikan lagunya. Katanya ada di surga, baginda katanya sudah di liang lahat. Oh, Lalu jangan, siapa jangan yang itu, Pak. ikuti Wah. Isa atau baginda? Kok begini orang ini? Ayo Bang. Kalau Jangan yang kamu mau sensitif, jangan. itu pakai data, Jenius. kenyataannya. Jangan Kalau begitu. Ini marah, Bang Robi. benar, silakan abang jawab. Isa ada di mana para saat ini? Nabi itu pernah mati. Nabi Muhammad pernah mati, tetapi di Isa pernah alamnya mati nggak? hidup. Isa pernah mati atau Akan diangkat? mati. Akan Loh, mati nanti sekarang, Isa itu. Saya tanya sekarang, bukan akan. Saya tanya sekarang. Nah, Bang Romli kejebak lagi. manusia, semua kejebak nabi lagi, akan kan? mati Kejebak pada lagi. saatnya. Isa Sekarang masih hidup dia. di surga, saudara. Sekarang masih hidup. Woi, sekarang masih hidup. Katakan baginda. Sebenarnya mengalahkan Bang Romli itu gampang, Pakai semuanya data. nggak tega sama yang lain aja. Sudah mati Pakai belum? data. Pakai data Ayo. kamu congor. Ya, Ayo, ini pakai pakai data. data. Sudah mati Mana belum? datamu? Mana datamu? Saya tanya Bang Nggak Romo. tega, nggak tega. Sampai pakai data. Baginda sudah mati atau masih hidup? Silakan Bang Romo. Semua manusia, semua para nabi akan Terus mati. Isa mati termasuk nggak? Isa. Ditanya tuh sama Jenius. Nah, Isa Apa? mati nggak? Ini datanya. Saat ini. Saat Nggak ini bisa masih jawab. hidup. Nah, Ini datanya. Katanya semua nabi mati. Ini Kan? datanya, ya. Pakai data, congor. betul Congor dong. pakai data. Loh, Jenius gimana dan orang Edi betul pakai kok data ini, data ini.
Bantah data, jangan cuma tertawa aja. Ini pakai data serius Betul, ini. Abang. Kalau betul pakai congor data, ini. Bang. Dokter nggak pakai data, congor saja kamu matamu itu. Kalau Padahal di kitab Maryam dikatakan pada hari ia dilahirkan, mati dibangkitkan. Lah kapan matinya? Ya Kapan nanti dibangkitkannya? ketika mati akan dibangkitkan. Nggak, matinya kapan? Kapan nanti? nanti katanya nanti. Nanti menjelang hari kiamat tuh apa? Ngapain menjelang kiamat mati lagi itu loh? Loh, belum mati sekarang. Oke, ikuti aja, ikuti. Jadi Kamu siapa itu kalau nabi tidak terakhir, hafal saudaraku? Quran, jangan berbicara Nabi Al-Quran. terakhir siapa? Jangan tertawa-tawa mulutmu itu kalau bicara Enggak, Quran. Abangku. Siapa nabi terakhir? Nabi terakhir Nabi Muhammad. Loh, yang belum mati siapa yang belum mati? Ada 4 nabi. Nabi. Isa aja belum mati. Dia itu nanti karena belum mati ketika akhir zaman mengikuti agama Nabi Muhammad. Pakai data kamu Muhammad. Berarti dia nabi terakhir, Abangku. Karena dia belum Bukan. mati sampai sekarang. Nanti dia itu diutus kepada Bani Israel karena belum mati. Nanti ketika turun lagi mengikuti agama Nabi Muhammad. Gitu loh. Sebentar Bang Romi, saya mau tanya. Nanti Ya. Nabi Isa masuk agamanya Nabi Muhammad itu syahadatnya bahasa Indonesia, bahasa Yahudi, apa bahasa Arab syahadatnya? Dijelaskan. Bahasa Batak. Nggak dijelaskan. Apa? Mau apa? Ya. Ikuti aja, ikuti. Gak apa-apa. Biar bahagia. Jadi nanti Ya, ketika Isa jelas. itu turun, sebentar dulu, ini serius. Ketika Isa itu turun, disuruh ngimami sholat asar ya, wakilah sholat subuh, gak mau, oh jangan, sampean saja yang ngimami, karena kemuliaan umat ini ada di sampean. Nah, Ya, imam. Nabi Isa Yang nggak bisa imam. bahasa Arab Bang. Apa? tahu saya. Siapa bilang? Siapa bilang? Oh ya. Mana Iya, datamu? iya. Mana Kan datamu? di bawah, jadi Mana datamu? Jadi itu adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Amrun khariqulil addah. Amrun khariqulil addah itu pasti gak masuk akal pikiran sampean. Misalnya, Isa itu nanti turunnya bagaimana? Bahasanya apa? Itu amrun khariqulil addah, mukjizat itu. Pak Romli izin. Ya. Nanti Ya. Nabi Isa turunnya pakai parasut atau kapal terbang gitu. Nah itu berarti mukjizat itu jangan dengan congor begitu saja. Pakai data. Pakai data. tanya sama Kalau- PR, tahu PR turunnya pakai apa? Pakai data, pakai data. Kan Abang Romli bilang membantah Yesus turun. mukjizat itu pakai data, jangan pakai amit ya, saya tidak kasar, jangan pakai congor gitu loh. Oh, iya pakai congor kan kita ngomong. Pak Romli gimana sih? Apa itu? Apa? Jadi pakai apa? Pakai parasut, pakai kapal terbang apa? Kan turun dari langit kan? Pakai pesawat bisa kayaknya. Mukjizat itu adalah pasti tidak masuk akal. Kalau sampean masih mempertanyakan dengan akal, ya akalmu itu yang perlu diperbaiki. Karena Kan mukjizat Pak itu Romli pasti tidak masuk bilang Nabi akal Isa gitu loh. itu masih hidup. Ya masih hidup turun pakai tangga apa gitu jelas. Akalmu harus dibenahi. Karena itu perkara mukjizat. Mukjizat itu pasti gak masuk Pusing akal. saya. Kalau akalmu dipaksakan berarti akalmu itu harus dibenahi dulu gitu loh. Ayo. Pakai dalil, Ditanya pakai turunnya logika. malah akalnya suruh benahi. Yang ditanya turunnya apakah terbang? Nah, ini, bukan, nah ini jaga. Superman Karena begitu. turunnya bagi Loh, Isa Bang. itu adalah mukjizat. Mukjizat itu sesuatu kejadian luar biasa pasti tidak masuk akal. Kalau jenius dan yang lain masih mempunyai akal, akalnya dibenahi. Gitu loh. Itu. Saya Bang sekarang Romli, pakai dalil, pakai jawabnya logika, jangan pakai karena akal gitu loh, Bang Bang Romli. menuruti Abah Habib As-Segaf Iya. tadi. Bukan, Kalau ya. kita kan masih pakai akal, kata Bang Romli, jawabnya jangan pakai akal, saudaraku. Aduh. Gila. Mujizat Jadi di itu luar akal amrun ini. khariqulil ada, sesuatu yang pasti tidak masuk akal. Kalau sampean mempertanyakan mujizat dengan akal, berarti akalnya sampean harus diperbaiki. Gitu loh. Oh sudah tidak masuk akal. Sudah kejadian luar biasa, tidak masuk akal, dipaksakan dengan akal. Akalnya sampean diperbaiki. Pak Romli, kalau Anda Islam, saya pengen bertanya izin ya Bos ya. Iya ya, enggak Pak apa. Romli, saya ingin bertanya. Di surah mana Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu Pak Romli? Saya pengen belajar nih. Loh. Kalau tentang Mi'rajnya itu Isra-nya itu surat Al-Isra ayat 1. Tentang Mi'rajnya itu hadis mutawatir karena disampaikan oleh 40-an sahabat baginda Nabi. Bukan, di Al-Quran Pak Romli, bukan di hadis. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 1 itu.
Iya, siap. Subhanalladzi asra bi'abdihi ila akhiri ayah. Itu Nabi Muhammad ke sananya itu ke Sidratul Muntahanya naik buruk kan. Buruk itu sejenis kuda tapi perempuan gitu. Maksudnya gimana? Kata siapa? Ya kata orang Islam lah. Mana dalilnya? Ayo. Saya kan belajar dibilang Loh, Nabi Muhammad makanya tuh kalau seperti menyampaikan naik sesuatu ya buruk, pakai gitu. dalil. Kalau Nggak usah kenalin. kalau Kan nanya tanyakan kok, dalilnya aduh. saya masih belajar. Ya belajar, Katanya- jangan bertanya begitu. Katanya buat Romli jangan pakai akal, tapi pakai Loh. dalil. Gimana? Dalil itu bukan akal, dalil itu dalil. Akal itu akal gimana? Ini kan mukjizat Bang Romli. Kalau mukjizat jangan pakai Pak akal. Romli lagi lucu-lucunya. Itu ada dalilnya kok. Ayo. Ayo, gantian kalau Romli, jadi Isra Mi'raj itu ketemu Nabi Isa itu di langit keberapa Bang Romli? kedua. Langit kedua. Ya. Dari mana yang kedua? Saya tahu kok. Hadis itu. Hadis Mi'raj itu. Nah, Kalau habis kemudian itu ya silakan Bang. Gantian lah, jangan itu rebutan. harus Ya, ke salah sana rebutan. dan Salah Gantian, rebutan. disaksikan. Itu pakai kira-kira jam berapa nggak? Waktu ketemu itu kira-kira jam berapa nggak Bang Romli? Ya, jam berapa itu mau saya tanya? Gak penting itu kita. Jam Kita berapa ini beliau mulai terbang itu? Gak penting itu. Ngapain? Loh, Itu katanya kalau nggak ada pertama jam berarti naiknya. dongeng. Loh, Jam-jam mengapa ini. di Bibelmu ditulis kira-kira? Itu Bibelmu yang menulis kira-kira. Bukan di hadis. Mana orang Berarti ini? kalau di hadis ada jamnya. Loh, gak. Siapa yang ngomong hadis harus ada jamnya? Itu ngawur sampean ini. Kalau nggak ada jam, masa kira-kira salah jam aja nggak ada malah di tempat lain. Loh, Izin Kira-kira lagi masih saya tanya Kalau lagi Bang kira-kira itu Romli. bukan di hadis. Berarti Pak Romli, Bibel Pak Romli, itu Pak adalah Romli. do. Iya paham. Iya. Romli. Taksinya siapa Pak Romli ketika Nabi Yang apa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik ke Sidratul Muntaha? 124.000 nabi itu saksinya. Siapa aja coba? 125 sebutkan aja sebutkan. 124.000 nabi itu ya banyak itu saksi. Ya siapa aja gitu loh. Yo, salah satu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Itu semua udah di surga, Bang. Yusuf, Ayub, Masa yang di surga jadi saksi? Harun, Musa, Yasin, Zulkifli. Masa Itu yang saksi yang di surga? apanya di surga? Yang saksi itu Siapa saksinya bilang? yang manusia di dunia Siapa lah. itu bilang di surga? Para nabi di surga siapa bilang, mana dalilnya? Nah, itu nabi-nabi terdahulu udah pada Mana meninggal. dalilnya? Semua itu di surga. Nabi-nabi terdahulu umurnya udah ribuan tahun Pakai masih. dalil jenius yang tidak jenius sekali. Ini Bang Romli lagi buka dongeng ini. Loh, kamu gak ada dalil. Kalau saya punya dalil. Apakah yang dalil itu dongeng atau yang bukan dalil itu sangat dongeng? Itu saja kok. Macet sampean kalau dialog. Jadi Macet. apa bedanya dong dengan Begitu umat saja Kristiani? kok Harus macet. dimani saja. Dimani saja aja Pak Romli. Macet. Janganlah cuma dongeng. Tampilkan data-datanya. Ayo. Apa dibilang saya begini? Tampilkan data-data kalau dialog itu. Kadang-kadang Pak Romli ini ya lucu ya. Ya gak masalah. Lucu tetapi tidak bisa dijawab oleh kalian semua. Gak masalah. Nanti Bang saya Romli. Gus Romli marah-marah. Kalau nyanyi-nyanyi dibilang lucu. Harus bagaimana? Ya, jawab. Pertanyaan saya harus dijawab dengan data. Loh, begitu. Nggak usah lah, nggak usah pakai Begitu data lah. saya Joko macet, begitulah. Ayo, Kita butuh berserakan buat apa Pak Romli? Sekarang saya tanya, tadi sampean bertanya terus kan? Ya. Buktikan pada saya bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu bukan dongeng. Ayo buktikan pada saya. Ayo. Woi, buktikan pada saya kalau itu bukan ONG. Begitu saja kok. Begitu Bingung. saja kok macet. Pada
padahal cuma Boleh saya jelaskan, kalau itu bukan dongeng, kalau itu adalah dongeng. Kalau itu adalah dongeng begini. Saya tutup ini ya, saya tutup bukti bahwa saya hafal. Sebab ada 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 8 ada tulisan begini. Saya hafal, lebih hafal dari panjenengan semua. Apalagi dari Bang Edi. Iya, sebab ada dengar dulu, saya mau menginjili sampean semua. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung, di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu dan seterusnya, ya. Menurut LBI, Lembaga Biblika Indonesia, bagian kalimat antara kurung itu yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, tutup kurung ya, itu pasti tidak asli. 2. Ini masih banyak Bang Ifed, masih banyak. Menurut scholar Bible namanya Niftrick and Bolen, bahwa agaknya ayat itu ya, Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, belum tertera dalam naskah aslinya. Lagi, menurut William Berkeley, bahwa ayat itu tidak pernah termaktub dalam manuskrip abad ketiga dan keempat. Justru orang pertama yang mengutipnya, terserah mengutip dari mana, nggak ada manuskripnya, seorang bidat Spanyol namanya Priscillian, wafat 385 Masehi. Ayat itu menurut New International Bible Version adalah tidak pernah termaktub dalam manuskrip yang awal, baik Codex Sinaiticus maupun Codex Vaticanus dan lain-lain. Ayat itu menurut tokoh Bible dari Amerika Serikat namanya Jerry Falwell, bahwa ayat itu are not original and are not to be considered as a part of the word of God. Ayat itu pasti tidak asli dan jangan dianggap sebagai firman Tuhan. Nah ini datanya. Apakah yang saya baca itu tidak sama? Sama dengan ini. Ini datanya. Bang Romli, saya tanya. Ya. Hadis itu ada di Al-Quran? Jawab dulu. Saya Belum tanya jawab. dulu. Bang Gimana Romli, sampean ini? are Jawab you dulu tadi clever itu. or you stupid? Bang Romli. Bang Romli, saya hadis sudah itu menghafalkan ada nggak kok di nggak Al-Quran? dijawab malah tanya lagi. Enggak. Hadis itu Loh, tidak ada di Al-Quran. jangan bertanya. Karena Dijawab dulu baru bertanya. hadis itu Wah, adalah penjelasan. Ngapa Oke. orang ini? Sama dengan dalam itu kurung. jawab dulu. Dalam kurung itu Lah. tidak ada dalam kurung aslinya. Karena dalam kurung Jawab, itu jawab adalah dulu penjelasan. Itu. Itu aja Jawab bingung. dulu itu. Mengapa kamu jawab? Itu aja bingung. Bisanya cuma bertanya. Jawab dulu. Ya Saya itu dijawab malah nyanyi. Jawab dulu. Hadis tidak ada di dalam Al-Quran. Ngomong Itu penjelasan. Itu jawab dulu. Oke? Nanti saya jawab itu. Yang di dalam kurung tidak ada Waduh. dalam skriptur aslinya. Waduh. Karena yang di dalam kurung adalah penjelasan. Ini Bang Kismet. Gitu aja bingung. Jawab dulu, jangan bertanya. Kalau itu sampean menyatakan, saya Dia nanya, menyatakan saya mengapa tidak bisa hadis tidak menjawab. ada di dalam Lalu Al-Quran? sampean bertanya, Kok nanyanya gitu? gantian Bang dulu. Romli kalau ditanya gitu juga bingung. Mengapa hadis ada di dalam Al-Quran? Ya tidak ada lah. Nyatakan dulu bahwa sampean tidak bisa menjawab, baru sampean bertanya, saya jawab gitu loh. Nyatakan Orang dulu. penjelasan, masa Loh. penjelasan ada di skriptur aslinya? nggak bisa Sama menjawab, aja. bisanya Masa bertanya. penjelasan baginda ada Itu di ada Al-Quran lagunya aslinya? Ya loh. nggak ada lah. Ada lagunya manusia. Pertanyaannya, so Bisanya stupid, cuma brother. bertanya. Pertanyaan orang tidak bisa dijawabnya. Wah, enak suara saya ya. Ayo jawab dengan lagu. Jawab dengan lagu. Bang Jawab dengan lagu. Romli, are Macet you sampean. clever or stupid? Apa itu? Yang stupid itu sampean. Hadis Yang stupid will not itu sampean. written in Aduh. Al-Quran. That's why what is in dalam kurung is not the Hanya original di dalam kurung apa? scripture. Itu saya jelas. Kaidah idofat atau mudof ilaih nanti itu. abang. Kalau Jawab hadis dulu atau akui dulu. hadis itu- Sampai tidak Abang, bisa tanya menjawab. Bang Romli. Udah, Bang Jin, biar saya ya. iya, Ya, sampai aja. silakan. Silakan. Bentar ya. anggur merah. Loh, kok
Saya kira mau menjawab. Kok lagi? Di surah ini Pak Romli. Surah Nuh. Surah Nuh. Jawab Berapa? dulu. Kok bertanya terus? Bentar dulu saya, Pak. Jawab dulu. Iya dulu nanya satu lagi. Kok gini nih? Di Fathul Bari 7. Jawab dulu. Saya kira mau Bentar menjawab. dulu. Ya biarin itu Pak, kan Bang gini. Kami mawon sampean itu. Dengerin. Loh, Boleh terus nggak? jawab dulu, jangan dengerin. Bentar. Waduh. Ini saya mau bertanya tentang ini Pak Romli. Apa? Fathul Bari 7175. Oh, Fathul Bari, jangan. Oh, Fathul Bari. Ini hadis doib dari Waduh, Jalan gimana? Misham. Dia diam dulu. Aduh, ngomong apa ini? Orang-orang ngomong diam dulu. Akui dulu, sampean nggak bisa jawab. Iya, makanya diam dulu kalau Fathul Anda. Bari, akui dulu. Akui dulu lah, saya payah-payah. Bertanya Fathul Bari aja jawab, nyerah nggak Bang boleh. gini. Kayaknya dia memang gak Fathul bisa Surah Nuh Semua nggak tahu. bertiga dia. nggak bisa menjawab, malah bertanya lagi. Akui dulu. Ya. Nggak bisa menjawab, lalu jawab sampean. Saya pasti menjawab dengan data loh. Ayo Di Surah Nuh itu Bang Jen. akui dulu. Jadi Akui di dulu. Ritis itu sampean ada tidak Nabi boleh. Muhammad Akui nikah dulu, dengan anak umur 4 tahun Bang Jen di situ. Apa orang ini? Benar, Dia kalau malu, dia tidak malu, punya bukan? uang, periksa THT, saya transfer nanti. Oh, pendengaran saya kurang kuat. Saya dengar saya bahasa. Akui dulu bahwa sampean nggak punya ilmu, baru sampean bertanya. Ayo akui dulu, sampean bertiga. Akui dulu. Romli tidak beri kesempatan kita jawab. Loh, ayo jawab, silakan, jawab. Nah itu ditanya, kenapa anak umur 4 tahun? Itu pertanyaannya, Loh, jawabannya apa? Katanya mau menjawab, kok bertanya? Ini tadi jawab Bang Romli malah Saya kira mau menjawab. malah nyanyi-nyanyi. Kenapa gitu Gimana Nabi Nanti anak umur 4 tahun? umur 4 dan 9 tahun saya jawab dengan data itu. Tapi nanti jawab dulu. Jawab dulu. Ya, saya Satu jawab, Yohanes Bang, 5 nggak berhenti ayat ngomong. 7 sampai 8 itu jawab dulu. Gitu loh. Tadi udah saya jawab. Dengerin orang ngoceh. Apa itu? Iya, saya jawab malah Bang Romlinya ngoceh. Mana jawabannya? Ayo jawab. Saya jawab begini. Itu adalah hadis penjelasannya. Karena hadis tentang penjelasan tidak ada pada skriptur Saya aslinya. kira mau menjawab, saya diam. Waduh. Ini Nah itu jawabannya. Itu debatan adalah lucu. penjelasan tambahan. Ini debatan lucu sedunia akhirat ini Bang Iset. Bagus ini. Saya Memang kira kalau- mau menjawab. kalau hadis itu saya salah ya, diam Bang? loh. Kalau hadis itu salah Ini atau kayaknya benar? pinter. Mau menjawab 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 saya diam loh. Ternyata bertanya. Loh itu jawabannya Bang. Waduh. Kenapa ada dalam kurung? Izin, saya mau bentuk Dalam- dulu ya. Saya mau bentuk. Dalam kurung Izin, itu saya mau bentuk. penjelasan Bang. Waduh. Dia waduh, kita waduh. ngomong dia ngomong terus. Mana? Gak ada gantian kita ngomong. Gak menjawab itu. Ayo, silakan sampean jawab. Ayo jawab. 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 8 itu sampean jawab. Oke, saya jawab ya. Tapi abang diam, di mute dulu, di mute. Enggak di mute Bukan, juga bukan. itu. Saya diam, saya Ayo diam. di mute. Di mute, di mute. Saya diam. Ayo. Enggak, pakai soalnya pakai ini musik ketawa terus. Di mute dulu, di mute. Ayo. Ya jawab dulu lah. Di mute dulu baru saya jawab. Setiap saya jawab dikasih musik ketawa soalnya. Bukan saya itu, hostnya itu. Kok orang Oh, host? itu host. Oke, Bukan oke, saya. oke. Oke, oke. Ya, Bang Kismet tuh berarti. Bang, kalau dalam kurung itu artinya penjelasannya. Penjelasannya ya tidak ada di skriptur aslinya lah, namanya penjelasan. Gitu loh, paham Bang? Sudah selesai ya? Nah, sama Walau- seperti aku Sebentar elaborasi. dulu, Aku saya mau elaborasi. bantai itu. Enggak, aku elaborasi karena Loh. Abang kan tanya udah selesai, biar lebih panjang aku elaborasi. Begini. Elaborasi dulu. Sama seperti hadis. Hadis juga tidak ada di dalam Al-Qur'an. Jadi hadis itu seperti penjelasannya, gitulah. Ya kan? Nah, demikian juga yang di dalam kurung itu penjelasannya tidak ada di dalam skriptur aslinya. Demikian. Makasih. Terima kasih ya. Jadi, mengapa? Nah, ini kan, kalau itu memang penjelasannya,
Mengapa itu masih tertulis juga dalam 3 kitab? Kok tidak dihapus ya? Kok tidak dihapus? Kalau itu dasarnya. Kedua, tentang hadis ini ada dalilnya. Jadi kalau saya menjawab pakai dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum. Fal amru bi'itaatillah amrun bittiba'il Qur'an. Wal amru bi'itaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrun bittiba'is sunnah. Dalam bahasa Maduranya ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Artinya taat kepada Allah, taat kepada Al-Qur'an. Dan taatlah kepada Rasulnya Allah, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah taat kepada as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah itu ada 3, yaitu sabda baginda Nabi dikenal dengan hadis, perbuatan baginda Nabi dikenal sebagai uswah atau contoh, dan persetujuan baginda Nabi terkenal dengan hadis takriri. Jadi hadis itu secara tertulis termaktub dalam An-Nisa 59. Secara penjelasannya ada menurut Abdul Wahab Khalaf. Jadi taat kepada Rasulullah itu taat kepada hadis, kepada as-sunnah 3 pilar, itu datanya. Sedangkan menurut saya, jelaskan pada saya bahwa taat atau kepada perintahnya Paulus atau taat kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Yohanes, apakah itu adalah diketahui oleh baginda Yesus? Jawab pertanyaan dengan DATA. Data. Saya jawab gantian ya. Pertanyaannya adalah mengapa ketika saya follow Paulus, saya follow rasul-rasul setelah Kristus Yesus, apakah itu diketahui dan disetujui oleh Yesus Kristus? Saya jawab. Jawabannya karena apa yang diajarkan Rasul Paulus tidak bertolak belakang atau sejalan dengan Yesus Kristus, maka itu adalah ajaran yang sama karena tidak bertolak belakang. Maka itu adalah ajaran yang sejalan. Mengapa saya katakan sejalan? Karena rasul-rasul itu ketika menulis dan mengajarkan itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus yang membimbing. Sama seperti penjelasan saudara, mengapa baginda menerima surah itu dalam waktu yang cukup panjang. Bukan hanya di goa saja, tapi dalam proses yang cukup panjang, sekian puluh tahun. Itu karena saudara bilang baginda itu mendapatkan langsung kan dari malaikat Jibril. Begitu juga dengan kami, pemahaman kami adalah rasul-rasul itu mendapatkan langsung dari Roh Kudus. Jadi sama, gak ada bedanya, demikian. Terima kasih. Terima kasih. Yang menjawab pakai data. Itu kan iman. Jangan ikut campur, gak pakai data Bang Edi. Bang Edi. Itu pertama bahwa semua yang dikatakan paman genius man ini yang ternyata tidak genius itu tanpa data, ya. Dengar dulu bahwa tadi mengatakan pertama bahwa yang dikatakan paman Paulus tidak pernah bertentangan dengan yang dilakukan atau disabdakan oleh baginda Yesus. Datanya ini, ya. Ini datanya, ya. Saya baca di mana ini? Galatia 5 nomor 2. Wah, kok gini ya? Ini saya baca aja sudah. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi itu data. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa tadi tidak pernah diungkapkan bahwa paman Paulus, paman Markus, Lukas, Yohanes, dan Matius itu menulisnya tahun berapa. Sehingga dengan data itu pasti ketahuan. Kamu ketahuan. Ternyata beliau-beliau itu menulis tulisannya tanpa diketahui apalagi disetujui oleh baginda Yesus. Datanya ini. Menurut ulama Bible namanya LD to LBD, saya hafal karena sudah saya sering baca. Dalam kitabnya yang berjudul The Origin and Transmission of the New Testament, terbitan 57 halaman 51, bahwa 4 penulis Bible kanonik termasuk paman Paulus, tulisannya puluhan tahun setelah peristiwa penyaliban sehingga
paman itu tulisannya tidak pernah diketahui apalagi oleh baginda Yesus. Data ini jawab dengan data. Terlalu. Yo. Oke, saya jawab ya. Bang Romli terlalu banyak baca dongeng. Oke, kenapa? Pakai Begini, data. Bang Romi. Oh, itu jangan begitu saja. Saya pakai Kalau- data bilang dong. Saya mau jelaskan. Dia pakai data Kalau- menjelaskan itu. Iya. Kalau Bang Romli tahu ya, kalau Bang Romli tahu tentang peristiwa Isra Mi'raj, Data mana data? jangan dipotong dulu, jangan dipotong nggak dulu. pakai data. Saya selesai juga belum ngomong. Data belum juga saya bicarakan udah Katanya dipotong. mau pakai data. Ya, sabar. Menjawab Diam, juga diam. lari Di-mute ke dulu, Isra di-mute. Mi'raj. Itu apa itu? Ayo. Nah, makanya dengerin. Kalau Bang Romli tahu peristiwa Isra Mi'raj, jangan peristiwa bicara itu. Ini data yang saya baca itu loh. Pakai Nah, jawab begini. dengan data. Kok lari-lari Bang Romli kamu? dengerin. Kalau saya enggak, ngomong enggak, pasti saya Bang dengerin Romli, kalau nggak pakai data. Ngapain nggak diatur aturan nggak pakai data? karena saya Nggak pakai yakin data. Bang Romli baca tapi tidak memahami. Oke, saya Kamu yakin yang itu. tidak baca tidak punya data. Jangan menuduh saya tidak paham. Mana data bataanmu? Makanya, ini yang mau saya sampaikan datanya. Saya mau sampaikan Iya, datanya iya. dipotong terus. Di-mute dulu, di-mute. Di-mute Data terus. itu open cam. Ayo open cam. Ya, di-mute dulu, di-mute. Enggak Di-mute open cam dulu. aja. Open cam. Ayo. Open cam yang Bang Romli tunjukkan juga nggak bisa saya baca. Apa bedanya? Nggak bisa saya baca itu apa itu tulisannya apa itu nggak bisa kebaca begitu. Ini dibaca ya. Nggak bisa kebaca itu. Makanya Udah. nggak ada guna pakai data, Datamu mana? Datamu mana? Nggak Jangan bisa ada yang dibaca. Saya bisa kasih tunjuk tulisan nggak bisa dibaca. Ini tambeng ini. Saya jelaskan ya. Data kok dibantah Ini dengan Bang omong Romli kosong. nggak biasa debat ini. Kalau orang ngomong Kamu yang nggak terus. biasa debat. Saya sudah debat dengan orang lain itu pakai Kalau data. Bang Romli, Kamu mana saya datamu? ngomong saya diam. Mana Giliran datamu? saya ngomong dia kamu nggak nggak berhenti pakai nyocos. data. Mana Nggak datamu? biasa debat ini. Kalau orang Ya biasa kamu yang debat. nggak biasa debat pakai data, Giliran yang pakai lain congor ngomong, aja dia kamu. diam. Jawab Kalau data mau dengan data. nggak pakai data, jawabnya nanti. jawab Jangan data saya dengan lagi data. ngomong Orang ini apa ini? potong-potong. Ya, Ini pakai data. Saya tidak minta belajar, omong kosong. belajar cara diskusi bagaimana ya. Diskusi itu Tolong. pakai data, jangan ngomong Percuma kosong gitu. orang ini. Hei. Banyak baca buku nggak paham cara Harus bicara, pakai cara data. diskusi. Jangan pakai Oke. omong kosong. Pakai data. Iya, saya jawab ya. Oke. Iya. Kalau Bang Romli tahu peristiwa Isra Mi'raj itu dialami Paulus. Data mana ini? Mengalami Orang ini Isra Mi'raj. hanya menjawab dengan data kok larinya ke Isra. Nah, sekarang saya tes Bang Romli. Mengapa Kalau Bang tidak Romli pakai baca data? Alkitab, Waduh. apakah Paulus, pernah Woi. naik ke Woi. langit? Ayo, Woi. silakan jawab. Woi, bicara apa? Silakan Bicara jawab. tentang data. Katanya baca Woi. Alkitab. Woi. Katanya baca Alkitab. Itu Genius. tidak kamu jawab. Stylenya Bang Romli Larinya ke ini Isra Mi'raj. ngomongin orang dongeng, tapi dia nggak mau diomongin dongeng. Stylenya begitu. Jadi saya paham dulu sama orangnya. Kalau saya paham. Nggak ngerti Alkitab. Spesiesnya sama. Paulus naik ke langit dia pasti Spesiesnya nggak tahu. sama, Nggak pernah tahu dia. tidak Ya kan? Tahu dia pas itu Paulus naik ke artinya langit. dongeng. Oh. Dia sedang ngomong dirinya sendiri sebenarnya. Kita pakai ilmu tai chi aja. Itu bukan Nggak ada jamnya lah kita. Ya itu. Pertanyaan yang sangat dasar. Ayo. Sama selama beliau ini panjenengan pakai ilmu berdua tai chi atau aja. bertiga ya, siapa yang Iya. Kristen tadi? Pakai data saya diam kok, saya hormat. Kalau tidak pakai data, pakai congor saja, saya Loh, pasti emosi toh. Kalau ketahuan Saya tidak salahnya dia emosi, beliau gitu. saya tidak emosi, tetapi saya tegas, Hejo. Tegas bahwa jadi ketahuan dongengnya itu loh. Nggak, Pak. Jadi dia sedang ngomong. Yang dongeng itu kamu karena mulai tadi gak ada DATA saja. Ya, tapi kan ada jamnya bang. Yang nggak ada jamnya tuh dongeng. Cerita negeri dongeng nggak ada jamnya. Jadi Dia nanya jam, tidak ada. Udah sama Jenny sama saya pasti kalah sama ini aja. Apa kamu gak pernah menang sejak Pendeta? sebelum Dia lain kok? nanya jam. Sebentar lagi sampai mereka semua mati ada itu nanti jamnya. kamu gak pernah menang. Apalagi jadi sih. Gini loh, saya sama hormat sama beliau karena kita sama-sama keturunan wali bro. Saya keturunan Sunan Kalijogo, beliau keturunan wali jadi nggak enak sama yang lain aja. Baik-baik. Cuma ya saya bingungnya gitu Bang Pendeta. Ibaratnya akan hidup. kalau protes jam, setidaknya mereka lebih lengkap gitu, lebih paham tentang jam, tentang waktu. Mereka protes jam, sedangkan mereka sendiri nggak punya sama sekali itu. Itu artinya pakai congor saja. Terima kasih.
Saya Ini Bang Jenius. bukan Di sini nih kita belajar ya. Kita ini punya dasar yang beda. Tetapi Pasti nggak akan sama. Ya, Nah kita yang ngalah. Mereka bilang mereka yang benar, kita yang salah, ngalah aja gitu loh sama Bang Romli itu gitu. Badai Iya, dan Pak gentleman Pendeta. yang ternyata Saya lebih tidak suka dibutuhkan waktu dengan Bang siapa namanya itu yang kuman itu, Bang Agustan. Ilmu Kuman masuk saya dia. mahal daripada Kalau Bang gentleman Agustan pemahaman yang tentang kuman. sekali, apalagi Edi Badai yang tidak pernah punya data. Terima kasih Bang Kismet ya. Saya mau sholat asar ya. Bukan Siap, berarti Bang. ya, Pokoknya kita saudara lah, nggak apa-apa gitu. Jangan tersinggung lo kalau bercanda-bercanda, yang penting gitu. Terima kasih. Saya tidak Sama-sama, turun Bang. kalau ada perkataan yang nyelekit, ya saya bantah. Tapi saya Abang itu manis, nggak ada nyelekitnya. Di telinga saya itu Ada indah. Bang. yang lain. Gak ada ngucapin kata-kata Kapit, hewan nggak ada. kapit. Aman aman. Lucu, Layani Bang orang- Romli itu lucu. Orang yang tidak pakai data. Nih, layani Nggak ada Habib. nggak ada aman. Bang Romli banyak berdongeng aman kok. Iya. Beliau itu emosinya itu emosi enak kayak gegas, greng Bukan gitu. dongeng, yang congor kayak dua kalian berdua itu dongeng. Saya bukan Sabar, Bang. marah. Saya Minum dulu kan ada sertannya, ada sertannya, Amlodipin minum dulu. Oh, saya sudah minum kopi sayang sampai 5 gelas tiap hari. Pantas Mantap. tekanan diri naik. Oh, saya sabar. Tekanan darah saya dan gula Bukan saya tekanan darah lagi, tekanan diri udah. normal. Silakan. Kalian ini Yuk, paling asik pokoknya. itu Injili orang berdua itu. Silakan. Saya mau sholat asar dulu. Abang Iya, Fer, iya Bang. Siap, lanjut siap. layani orang berdua itu. Iya. Pokoknya santai sama Bang Romli itu. Alhamdulillah. Salam dalam Salam, tatapan Bang. bertemu. Bang Pepangku gimana kita? Shalom Bang Pangkuan, shalom. Salam, Ya, salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabi Kalau sata ada- bahantu sukitata. Kepihak Gimana Bang? walaupun setengah tapi bisa menghangatkan, menghidupkan suasana. Amin, amin. Insya Ya, Allah, ini insya Allah. Dalam Diskusi cinta nyantai. kasih sayang, bagaikan ya Rahman ya Rahim. Ya. Boy, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mantap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. mantap. Walaupun panas terik matahari, namun luntur dan kilat dalam matahari masih bisa menyejukkan hati. Yes. Mantap. Asik, asik. Edi bagaikan Assalamualaikum. Edi bukan medi, tapi ketakutan dalam badai. Wah, gawat dong. Badai pasti berlalu. Kemarin itu ada orang naik orang Kristiani ngomel-ngomel sama aku, tak tanggap, tak kipasi aja. Nggak naik lagi ya. Kok ngomel sama Jadi karena begini Bang abang Edi. kenapa? Sama saya gini, kamu bilang kamu tuh homo, kamu pendeta pecatan. Iya, kamu baik saya nggak baik, kan gitu-gituin aja. Lah, terus Kok bisa ngomong gitu? nggak kenapa, mungkin Bang? pernah debat kalah, tersinggung gitu loh. Saya tuh nggak tahu, Bang, nggak kenal, tahu-tahu naik gitu. Oh. Banyak, ada beberapa sih yang gitu. Mungkin gimana ya? Mungkin saya punya statement beda dengan dia. Oh, kamu tuh jelekin Kristen gini. Iya, udah. Sekarang terus tak tantang gini. Lo sekarang dialog dengan saya, nggak mau. Kamu Ya, tuh Kristen sampah. nggak boleh menghakimi, Bang. Kalau menghakimi bukan Kristen itu. Makanya ternyata saya bisa pancing orang kan. Ternyata dia sama Islam hujat, diturunin Bang Kismet. Nah, dia nggak hujat, diturunin kan gengsi kita kan hilang. Wah, nurunin orang kan. Ternyata hujat terus turunin. Iya. Ternyata memang orang penghujat gitu loh. Banyak. Kalau Bang Edi ini bukan tipe yang terhujat. Sesuai badannya besar, lebar, mukanya juga bentuknya hampir bulat, lebar. Beda kan dengan PR kan? Kalau PR ini kayak telur. Kalau Bang Edi, Pangkuan dari gimana Bang? ya, kalau Bang Edi ini tipikalnya yang segar dan bugar. Jadi profesi sebagai apa Bang Edi? Pastor. Gimana? Pastor Bukan, apa? saya jadi pendeta itu dulu.
Kalau sekarang saya penyanyi, buka warung, tapi ya sering diundang khotbah juga sering dialog, ngobrol-ngobrol. Dulu saya di Full Gospel. Full Gospel itu bukan gereja, tapi perkumpulan pengusaha menangani orang Kristen yang pahit. Kita berkumpul, sharing. Kalau sudah pulih dimasukkan kembali ke komunitas gereja gitu. Bang Jadi, James tahu mantan- tuh Itu Full kenapa Gospel. Bang Edi? Gimana? Mantan mualaf Nggak apa itu? kompeten. Gimana? Jadi pendeta nggak kompeten. Oh makanya bukan, jadi pendeta jadi itu nanti penyanyi. dibatasi. Kalau saya nggak jadi pendeta, saya ngomong sama Muslim nih, semua bisa saya jawab. Karena kalau misalnya gini, gereja kan abad ketiga kan jatuh di dalam Kaisar Konstantin. Di situ ada lambang salib, ada tata cara ya kan. Seolah-olah gereja gitu, padahal gereja itu nggak ada lambang-lambang. Tapi kita tidak melarang gitu loh. Tidak ada Iya. hari raya Natal itu nggak ada. Itu hasil kebudayaan. Makanya ketika saya tidak di sebuah gereja, organisasi, kalau saya ngomong di luar kata itu kan saya dipecat. Oh, kamu nggak sesuai dengan janji waktu itu masuk organisasi kan? Nah, saya enggak. Tak jawab semua. Ini loh kekristenan yang benar. Kalau toh ada itu namanya itu hasil budaya. Makanya Kristen nggak ada yang sama. Karena Kristen bukan agama. Itu hasil budaya. Gedung gereja, tanda salib. Itu lahiriah. Nah, gitu. Bukan nggak. Tapi- Lagian gini, saya tuh tipikalnya orang out of the box. Dan saya suka hidup karena kerja. Ya, saya nggak mengecilkan yang memang full time hidup di dalam lingkup agama, bukan berarti nggak baik. Semua panggilannya masing-masing. Saya pernah di situ gitu. Dan saya waktu di situ saya nggak narik perpuluhan, malah saya masak buat orang-orang nggak punya. Habis ibadah kita makan. Saya pernah lakukan, makanya pendeta-pendeta sama saya agak sungkan karena ada datanya nih. Ini gua dulu nih. Iya. Istri gua masak, orang-orang nggak punya makan, kita ngasih makan. Jadi saya ini kokoh dalam dialog, berani karena ada datanya tersimpan semua. Bahkan saya bikin buku. Ada buku 2 saya bikin. Gitu. Nah, jadi ya sekarang saya adem-adem saja lah. Maksudnya kalau ada orang Kristiani yang masih menggebu ilmunya tinggi, monggo. Saya menikmati saja. Itu. Saya ya kan sekarang gini, wong dua ini beda, nggak bisa disamakan. Udah. Kecuali kepiawaian memberikan data, lo ditanya ini, diserang, ditanya jawab. Nah kalau saya sih zaman dulu sih saya suka nyerang, tapi sudah berlalu. Saya senang berdamai sekarang dengan siapapun. Saya cuma jawab aja, memberi jawab. Oh Kristen gini gitu. Itu Bang. Iya, jadi Ya kan? 10 menit. Iya, 10 menit perjalanan di perjalanan kan ya. Iya kan? Karena saya pernah melewati debat sampai dari pagi sampai malam 3 bulan pernah. Waktu zaman Zoom itu saya kan kerja di Kalimantan nyanyi. Kalau malam sampai pagi, siangnya tidur, sore nyanyi. Sama Zuma, Hendy, Tahta, Riva, itu waduh. Ya, memang ada saat-saatnya kita mabok, kita gila. Tapi semuanya itu kembali ke kita lagi. Pusing aja yang melihat dan seputarannya. Kira-kira gitu ya Bang ini. Iya. Zoom aja Bang. Ini on cam aja. Nggak enak ngobrol Enggak. sendiri. Enggak, itu tadi ada bibir saya merah itu loh. Karena ada yang cewek ternyata. Nah, gini kan normal kan. Aduh. Ya sebenarnya mungkin berbeda Bang. Alhamdulillah aja ya. Memang Islam saya itu dari nenek moyang. Nah, tapi setelah saya diperjalankan dalam perjalanannya ya beraneka ragam ya. Biarkan aja orang mengata orang kita lagi asik dalam mabuk, ya kan? Sekarang Karena kan ya, ada yang mabuk. kayak model saya ini ya, misalnya ditanya data, bukannya saya nggak tahu males sudah, saya udah ujungnya aja nih. Tapi ya sekali-kali ya, kayak kemarin Bang Kismet lupa tuh bilang, mana datanya darah Yesus itu untuk keselamatan langsung, nah ini penting tak bukain tuh, nah. Tapi sebenarnya males, karena saya dianggap bodoh keliru juga nggak apa-apa. Nomor 1 bagi saya itu yang penting persahabatan gitu sih.
Masalah iman tuh udah kamu nikmati masing-masing kok. Bener nggak? Betul, hablum minallah, hablum minannas. Nah. Ya kan? Kayak kata Oma, untukmu agamaku, untukku agamaku. Tapi ngapa mesti kita beradu? Kita bukan zaman jahiliyah dulu. Ya, iya bang. Apalagi Iya, kan? saya kan merasa darah wali ya. Sunan Kalijogo dari ibu itu. Nah kalau saya di Kalimantan ketemu murid-murid guru kumpul, saya nongkrong. Kan habis nyanyi, saya suka batu. Tiap malam tuh nongkrong sampai pagi, hampir subuh sama orang-orang Madura. Itu ngomongin batu. Wah asik banget. Karena Di Banjarmasin. ya, Asik banget. genetik, perpaduan apa namanya darah kita itu berpengaruh. Genetik itu kan nanti kan cenderung masuk ke gen mana. Terus yang namanya hidayah, ya kan kita nggak tahu kapan itu. Bener nggak? Saya juga ya insya Allah sampai akhir hayat ya tetap seperti ini harapannya. Iya enggak apa-apa bang. Nih. Iya. Selagi menurut saya baik, saya tidak merugikan orang, ya kan? Iya. Syukur Bang, ya. alhamdulillah kalau saya buat orang-orang seputaran saya asik. Iya kan? Nih bang. Ini buku saya nih masih ada Sunan Kalijogo ya, silsilah dari keluarga saya. Allahu Akbar. Oh iya. Maka ada beberapa Yang tapi ini bukan buat apa-apa, saya cuma bilang aku tuh deket sama orang Islam. Nggak jauh. Makanya nggak debat yang gitu-gitu itu aduh nggak lah gitu sama yang kalau sama saya bercanda aja, pakai nalar aja. Oh ya, pedomanmu kan Quran. Ini biblos. Gitu. ini kan berkat jembatannya Bang ini, Bang King ini. Bang Kismet ini. Jadi kalau ini Bang Kismet ini kayak Bang BNI aja nih. Mau duit dari mana aja masuk ini. Tapi Bang Kismet itu masih 70% tidak bisa netral, kadang-kadang dia nggak tahan dia. Iya. Terkadang itu kan ini Bang, apa namanya kayak sutradara kan. Nah kalau memang peran utamanya actingnya itu kan, nggak semuanya kan ikutin sutradara. Betul nggak? Iya, yang punya yang roh maksudnya, aku paham. Iya, ya kayak kita ini kan natural. Nah, jadi supaya menghidupkan. Kan Kalau Bang Pangkuan tinggal di mana, Bang? Tinggalnya? saya di 0 kilometernya, Desa Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Mana itu? Daerah mana? Lampung. Oh, Lampung. Pecahan dan Saya Lampung. itu soalnya dulu pernah kerja di Lampung, Bang, di pabrik gula kilometer ke 40. Wah, 1 minggu nggak betah. Ada tuh pabrik madu tuh. Iya, Gunung Madu. Wah, zaman saya iya asik banget tuh. Tapi aku kan besar di Jawa ya. Aku besar di lingkungan Jawa. Aku di lingkungan orang-orang Sumatera itu enggak betah. Beda budayanya. Keras Iya, gitu. sedikit-sedikit main tujah. Benar itu. Nyawa itu kayak mainan. Iya. Wong kita ngobrol-ngobrol ya gini. Misalnya ini kan ada pos-pos ya. Ya. Udah kita curi itu aja. Nanti kalau ketahuan orangnya kita bunuh kita. Bang Kismet, bahas apa nih Bang Kismet? Halo Bang Chanel, ayo silakan Ya. ngomong Bang Chanel, mau bahas apa ayo? Silakan Bukan, silakan. saya diundang Bang Kismet. Saya pikir apa pembahasannya? Kita bahas apa deh? Ayo Bang Channel, Bahas ngomong saya apa? soal Enggak, Channel tapi sama punya Gus tema Romli apa? bahas apa? Kalau Assalamualaikum. ini saya tadi karena nggak yang dibahas, saya mau ngobrol. Silakan kalau ada yang bahas. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Channel atau Bang Channel tanya saya deh. Ngomong. Enggak tahu saya mau tanya apa kalau nggak ada yang ini. Saya yang tanya lah sama channel. Nah, malah ditanya sama Channel dulu. Ini Islam sama Islam gimana? Iya. Karena Iya, begini, Bang. Silakan Bang. walaupun frekuensinya bagus, strumnya ada, kalau channelnya nggak pas, keresakan juga. Iya, enggak, justru saya pingin kalau ada pembahasan yang menarik kan enak. Tapi kalau cuma ngobrol-ngobrol ya
Kosong ya Bang. Apa sih? Cuman tadi saya pikir ada pembahasan. Tadi seru Bang sebenarnya Bang Channel. Ya, ya. Karena keterkaitan, saya kan nggak tahu kalau Bang Edi Badai ini bagaimana gitu kan. Tentang apa? Tentang apa, Bang? Ya, Tentang apa? tentang pola debat tadi. Oh, pola debat. Ya kalau saya Iya. debat gini loh. Debat itu yang dewasa harus menyadari bahwa lo punya dasar, gue punya dasar. Kepiawaian debat itu ketika ditanya lo mesti jawab. Nah, tidak bisa menyamakan kamu tuh yang benar gini, nggak bisa karena dasarnya masing-masing. Betul. Nah ini Nah, makanya saya tetap langsung ngomong dulu dari dasar Yahudi, Dalam Kristen, frekuensi, Islam tuh beda gitu. Harus channel gitu. ini utama, Hmm. kunci channel ini dalam frekuensi yang sama kan. Ya. Kalau kita sudah punya channelnya, ya insya Allah kita nggak cari sana-sana, nyampe full radio itu. 1 menit saya tak ke belakang dulu, ngobrol dulu. Ya, Ya, memang sebetulnya diskusi itu kan memang kita harus menyelami masing-masing punya argumen. Namun juga tujuan diskusi itu kan untuk mencari. Artinya bukan memaksakan kehendak. ya persamaan. Ya, satu persamaan itu Jangan. sharing namanya ya. Tapi ketika dialog dalam rangka ada dialog dalam rangka mencari pemahaman yang lebih kuat. Ya, Ada hanya saling memahami. betul. Nah, ya kan kalau saling memahami ya sudah paparkan saja keyakinannya. Kemudian yang lawan memaparkan keyakinannya. Kemudian coba membangun pengertian di situ. Tapi ada yang justru ingin menunjukkan Tujuannya. lebih daripada sekedar memahami, tapi untuk menunjukkan kekuatan sebuah keyakinan, maka di situ juga harus terbuka. Walaupun tidak boleh memaksakan kehendak. Tetap seperti itu. Artinya kalau dalam rangka ada yang dia bilang diskusi itu untuk melihat sisi-sisi kekuatan kelemahan lawan, kelemahan yang diajak berdialog. Ya. Itu wajar. Ya, Karena dalam rangka memang untuk mencari letak kebenaran, tetapi bukan untuk memaksakan ya. betul. Itu harus kita jadi juga harus lebih dewasa melihat itu. Ketika melihat sebuah argumentasi, sebuah pendirian itu ada sisi kelemahannya, Ya, maka juga harus mengakui itu dan juga tidak perlu kita saling ketersinggungan. Yang penting tidak memaksakan. betul. Tergantung tujuan dialog untuk apa ya kan? Setuju. Ya, Itu aja. Karena juga Ya, penting kita kalau cuma saling memahami ya berarti kan tidak perlu terjadi dialog intensif, mengkritisi. Mengkritisi itu boleh betul. selama untuk mendapatkan satu pengetahuan yang lebih kokoh. Jadi saling mengkritisi bukan berarti saling memaksakan. Iya. Dan kita yang dikritisi, misalnya kita punya pandangan itu ada sisi kelemahan, kemudian dikritisi dengan argumentasi yang benar ya harus menerima dan kalau bisa menjawab ya menjawab kan gitu. Nah, supaya kita kan ngomong tadi dialog yang baik ya, Bang. Iya. Nah, ada dialog yang paling buruk. Paling buruk itu begini. Setiap orang itu memang harus mengimani dan mengakui bahwa yang dipunya itu yang terbaik, benar nggak? Yang paling benar itu harus. Nah, tapi manakala di ranah dialog, ketika dia bertanya sudah punya jawaban, nah itu paling buruk. Sebenarnya nggak mau tahu. Nah, terus satu, yang kedua kita bernafsu untuk membuat lawan tuh nggak ngomong, mau lawan kalah. Nah, itu diskusi paling buruk. Kayak gitu namanya bukan diskusi. Lu tuh mau menyalahkan orang gitu. Nah, beda dengan yuk kita dialog. Mungkin saya nggak tahu hal ini atau yang saya tahu keliru. Nah, menurut kamu, menurut penafsiran yang kamu punya, oh gitu. Kayak saya tuh nggak pernah. Jangan framing sepihak begitu. Saya sudah sholat asar ini. Kalau Gini, dialog itu, Bang Channel,
Saya nggak pernah gini. Sebentar. Aduh, jangan dipotong, Bang. Saya Gantian, sudah jangan berhenti, motong-motong ini gini. Kamu framing. Ini yang paling buruk naik nih. Ini motong nih saya lagi ngomong. Aduh. Kamu mau Kagak, nah ini paling buruk. Orang lagi ngomong dipotong gitu. Iya, kamu bener, aku salah. Sebentar. Iya, tapi sabar, Bang. Saya ngomong dulu gantian, sabar. Sabar. Rasulullah ngajari sabar ya. Abang Ustadz toh, saya nggak sabar. 1 menit aja. Apa? Sabar itu ada tempatnya. Jangan motong. Saya ini ngomong. diajari Saya nggak sabar. nyinggung harga, nggak tahu tuh motong itu loh. Aduh, ini nggak sopan. nih. Sampai framingnya sepihak. Sebentar, tapi kan belum selesai. Iya, karena sepihak saya potong. Jadi Ya. kalau dia Ya, ini kalau kok sudah mamu. kalah, Ini mau jangan framing kamu ketika orangnya pemimpinnya tidak di ada. sini, kamu ustadznya sini Makanya saya monggo. tidak turun. Tetap nggak Ayo, boleh jangan dipotong, framing Bang. begitulah. Biarkan selesaikan kalimat, baru Selesaikan abang apa? ngomong. Sudah saya dengarkan mulai tadi framing kok. Belum kelar. Ngomong belum dialog kelar. tidak Saya lagi baik. dengerin, Framing saya lagi itu namanya. dengerin Bang Romli langsung nyela. Saya jadi nggak denger ngomong mulai apa. tadi diam kok. Saya baru ngomong semenit loh. Tadi Bang channel. Bang Edi diulang, Bang Edi dari awal, Bang Edi diulang. Tolong itu di mute. Oke. Apa di mute? Gini, saya bilang ya, dialog yang paling buruk itu ketika kita ngobrol ini kita tahu beda. Kita sebenarnya nggak tanya, sudah punya jawaban, itu satu. Itu menurut siapa? Sebentar dulu, Menurut Bang. siapa? Itu kan menurut Menurut kamu saya, sendiri. menurut saya. Salah kamu itu. Iya. Kalau Tapi pendapat dengar dulu. harus ada referensinya. Iya. Pendapat Terus saya satu. nggak diulang-ulang kok. Nggak Iya. usah. Kamu kan bener, aku salah. Udah, Ya ngalah sudah, aja. kalau salah Ya, jangan terus diulang-ulang gini. itu. Terus Sudah, gini. bicara yang lain Oke, lagi. terus saya itu nggak pernah yang namanya aku tanya Quran ini maksudnya apa gini. Saya nggak pernah. Oh salah, nggak pernah. Saya tuh ya karena itu kamu. Tapi kalau di Biblos sering digituin, saya nggak apa-apa. Nah itu sikap yang baik itu kalau kita mempercayai yang punya kitab menafsir gitu, ya gitu kok karena dia lebih pinter. Itu kitab dia. Nah kalau saya gitu Ya. modelnya. Ya, terima kasih. Itu semua menurut kamu, tidak menurut ahlinya. Silakan aja. Tapi kalau jangan framing. Bang Romli ini marah-marah ini jangan loh. framing. Lah, kamu saya ngomong, saya diam. Kenapa Bang saya Cam, mau menjelaskan Bang Cam. kamu itu tidak Saya kalau sama? dengan Bang Romli kalah ya. Ahli. ngomong-ngomong. Tapi sudah. Ya, abang Ahli pinter saya. siapa? Terima kasih. Standar Lanjut. Bang Romli, Pak ahlinya Dokter. itu siapa? Kan kita harus tahu ahlinya siapa. Jangan Bukan Bang seakan-akan Romli yang kita pasti. paling ahli kan? Iya, bukan Ini. Bang Romli. Ngomong apa ini? Kok Ya, ngomong jadi apa Ustaz? Kalau berbicara tafsir, ahlinya para mufassir. Kalau berbicara hadis, ahlinya para muhaddis. Gitu loh. Ini bukan perkara hadis, ini Perkara etika. argumen. Iya. Nggak ada yang Bagaimana yang si bodek beretika. loh. Dermer ya. Gimana? Ini Iya, bicara ini kan perkara masalahnya argumen. kita masih baru melihat secara argumen. Iya. Bagaimana menempatkan argumen Sampean itu yang tidak tepat. mengikuti mulai tadi. Bang Oh, Edi, Bang Eisenberg Bang Edi masuk dari Bante itu tadi. framing gitu loh. Bang Eisenberg dengerin terus. Saya dukung Iya, Bang iya. Eisenberg. Dia kan nggak mengatakan Sikat, Bang. Pak Romli. Loh, tetapi hitopnya tertuju pada saya gitu loh. Apa orang Oh, ini? itu Bang Romli perasaan sensitif. Bukan perasaan, saya mendengarkan orang beda-beda. bicara. Kegeeran dia. Terserah kamu. Gitu Dia loh. kegeeran. Dia merasa Geger difitnah. apa? Saya selama dialog nggak pakai data kok. Itu jangan-jangan NPD itu Ustaz Romli. Apa NPD kayaknya Bang Romli apa? NPD nih. Kalau Narsistik. sampean P-nya apa? akan membantah data saya dengan P-nya data, disorder. jangan cuma dengan framing begitu. NPD narsistik. P-nya apa? Nah, benar siti apa gak urusan dengan Apa itu. Karena aku Apa ini? Bang Romli. Bang Romli Kalau NPD data nih. dibahas dengan data, jangan cuma mutar-mutar begini saja. Itu saya pakai data dikatakan dialog yang buruk. Itu yang saya tersinggung gitu loh. Kalau tidak mengatakan itu, Kan. silakan Yang tidak aja. menyenggol Pak Romli. Ketika orang lagi ngomong Bang abang Edi celak, Badai, abang celak. siapa? Saya cuma denger kok. Ya Sudah, kayak bicara gini. yang lain aja. Kita semua ngomong Kalau abang mau celak bicara semua. data dengan saya, Ya udah gini. Bang Romli ngomong dulu, nanti kita diam. Silakan Bang. enggak, saya enggak ada kepentingan. Jadi, Ketika saya disinggung, saya ngomong gitu loh. Silakan Iya. Habib. Jadi ya makasih Bang Romli, Gus Romli. Jadi sebetulnya apa yang diinikan oleh Bang Romli itu, Gus Romli itu benar. Karena dia memang selalu berbasis data, maka dialognya juga lewat data. Adapun narasi boleh-boleh saja, setidaknya itu ada topangan data dulu sedikit di situ, baru dinarasikan. Tapi ketika kita narasi sebebas-bebasnya tanpa ada topangan data, itu juga bermasalah. Sehingga nanti dikejar sulit.
Dasarnya Iya, apa? tapi Kita antum membuat harus adil dong, Bi. Jangan Enggak, membenarkan yang dengar satu, dulu begini. menyalahkan Maksud yang Ana begini. satu. Bukan menyalahkan. Saya kan nggak bukan menyalahkan. Saya cuma mengatakan tentang Gus Romli. Gus Romli itu memang lebih berbasis kepada data. Nah, tentu orang-orang yang mau bernarasi juga setidaknya ada topangan data. Karena dia lebih menginginkan ada data yang menjadi pijakan. Nah, Siap. kalau mengandalkan logika, tentu nanti pembahasannya beda. Tetap juga data itu penting. Saya juga menggunakan argumentasi logika, tetap topangan data ada. Ya, walaupun misalnya 1-2 ayat itu harus ada, tidak bisa tidak. Walaupun sebetulnya banyak, semua ada topangan data. Makanya saya mungkin ke depan lebih senang nanti berpartner dengan Gus Romli. Kenapa Gus Romli? Sehingga ketika membutuhkan data, Gus Romli ini yang saya narasikan, tolong di Al-Quran itu ada ayatnya, tinggal dia buka kan gitu. Di Siap. hadis itu ada hadisnya. Siap. Siap. Maaf saya Jadi instruksi bukan sebentar ya. karangan bebas Saya juga, instruksi sebentar ya bukan Bang. karangan bebas. Saya tadi tidak ngomong tentang memberikan data gitu, cuma cara dialog aja sih. Malah lanjut. Ya. Monggo. Penting itu Bang Edi itu penting, data itu penting. Enggak, Tidak boleh. penting. Saya bilang penting, tapi saya tadi tidak ngomong tentang itu. Ya, Paham? jangan- Saya tadi sama sekali nggak ngomong tentang itu. Monggo. Tapi Bang Edi Badai menilai dialog saya itu yang bertanya sudah ada jawabannya adalah Loh, dialog saya yang tuh nggak ngomong buruk. abang loh. Saya tuh nggak punya pikiran itu abang. Abang ini kegeeran. Saya mendengar kata-kata Abang itu sensitif Bang. orangnya. Saya Aduh, saya ya mendengar udah. kata-kata Makanya kita Tuh. jangan terlalu narsis lah, Pak Romli. Narsis apa? Saya dengar kok. Jangan merasa bahwa Bukan kita kata itu orang pusat sama perhatian sekali. dari Kan kata dunia. orang ini saya dengar sendiri. Bang Ayo, Romli ayo. Jangan kita Kalau bagi saya Bang Romli itu ilmunya kurang dalam dialog gitu loh. Bang Edi Badai Kalau monolog Begini, oke. begini. Makanya saya nggak pernah pikir Bang Romli dalam dialog. Lawan saya bukan Bang Romli gitu loh. Bang Lanjut. Romli Nabi mengatakan hitopnya itu kepada saya. Begini mengatakan, kalau ada orang dialog sudah bertanya tetapi sudah disiapkan jawabannya, itu dialog paling buruk. Hitop Maksud saya Halilintar bukan abang. Ini aduh Bukan, GR banget ini. saya tidak Abang bermaksud ini seperti saya nggak itu. mikir abang ah. Bang Nggak Romli, masalah, tetapi itu bukan kata-kata ngomongin itu abang. dikatakan ketika ada saya. Gitu Bang loh. Romli jangan narsis. Loh, narsis Itu bukan apa? ngomongin Saya dengar langsung. abang. Bukan narsis ini. Saya dengar langsung. Gitu loh. Itu bicara etika. Ketika Ya, orang etika bicara apa? jangan dipotong-potong. Etika apa? Mengatakan bahwa itu adalah dialog yang buruk menurut siapa? Saya tanya. Referensinya mana? Oh, menurut saya gak bisa. Sampai bukan apa-apa kok. Begitu maksud saya. Ayo. Selain dalil maka argumentasi dengan prinsip-prinsip rasional itu penting, Pak Romli. Bukan Lah, hanya makanya dalil. mulai tadi Bang Jenius dan Bang Edi Badai mana dalilnya? Nah, nggak ada kan? Saya setuju Samina Loh, ini Watotnya belum kepada Habib. debat. Belum Dalil berdebat itu kok Loh, ditanya saya kalau dengan Bang Romli itu nggak saya itu debat, saya itu bercanda. Kalau itu saya dengan yang lain dengan Bang Romli, Itu kan Bang Romli itu bukan masalahnya. tandingan Orang saya. kalau sudah terpojok, Gitu loh, Bang Romli itu terlalu pada pinter buat dalil, saya. Monggo-monggo, saya nggak pernah debat sama Bang Romli. Namanya bercanda. Kalau bercanda jangan di sini. Ini debat ini. Gitu loh. Jangan di sini kalau bercanda. Bercanda sana di mana? Gitu loh. Sudah. Ayo. Jadi kawan semua. Oke, monggo. Nah, jadi ya sebelumnya saya mohon maaf ini ya. Kita di sini ini kan benar semua, nggak ada yang salah. Oke. Kenapa? Termasuk saya juga Ketika kan ada begitu. perselisihan, ada yang benar, ada yang salah dong, Pak. Nggak mungkin benar semua. Iya, Ini kalau ada kontra masalah nih, ada kontra nih masalahnya. Pasti ada satu Iya. benar, ada satu salah. Nggak mungkin. Atau salah semua dia. Stenberg Nah, juga begitu. nggak boleh, masa salah semua benar semua, nggak boleh, salah semua boleh. Gimana nih Stenberg? begini kawan, kalau ada kawan kita yang nggak sepaham ya, nah pola pikir, cara berpikir dalam pandangan, dalam keluasan, berarti kan walaupun lebih muda, mungkin kita ajukan sebagai contoh yang dituakan, ya kan? Karena apa? Bukan ukuran tua umur atau dalam banyak bergaul, tapi terkadang pengalaman dalam skup cara berpikir itu kan nggak sama. Nah, selagi sesuatu itu masih bisa kita cerna, tidak bersentuhan antara kulit kita dalam tubuh ataupun ini, memang paling berat ini menahan pandangan mata dengan ketajaman telinga. Ya kan? Sehingga itulah yang bisa membuat kita terkadang kecewa. Memang sangat sulit menahan kecewa ini.
Nah, tapi mudah-mudahan dengan pola-pola Omongan gaya, abang itu setipis rambut bang. enggak juga, enggak juga. Nah, karena begini. Bukan setipis kulit ari. Ini Ustaz Bang. Iya, iya betul. Setipis rambut, halus Saya pantat senang bayi. banyak dapat referensi dari Bang Romli, ya, kejelian dalam skop data. Nah, terus Bang Channel, terus maka saya pahamin dulu skop gambarannya ini. Kalau namanya ini, kalau bentuk gambarnya seperti ini, saya pelajarin itu. Terkadang insting saya nggak jauh meleset gitu loh. Nah, jadi paling seperti itu. Nah, kayaknya sudah agak dingin. Gimana kita kelanjutan yang pola baru? Coba saling memahami aja dulu. Cara-cara pandang masing-masing saling memahami. Kemudian juga kita lihat apa yang dibicarakan, ya kan? Argumentasi itu sebetulnya selalu berbasis data. Data baik itu data ilmu pengetahuan, data ilmiah. Kalau tanpa data itu juga repot. Argumentasinya mudah, nanti dia lari ke sana, lari kemari. Itu penting, data itu penting. Argumentasi itu sebetulnya data valid dari akal. Ya. Nah, adapun referensi itu kebijakan bagian dari tambahan argumentasi itu referensi. Sebab kalau akal sehat itu sebetulnya data yang paling valid, sama dengan seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada yang tolak, tidak perlu kita tunjukkan buku lagi. Ini loh menurut rumus matematika nggak perlu, karena itu memang data valid. Nah, kalau data yang tidak valid ini narasi yang itu bukan bebas, data itu akan pasti kita akan minta rujukan kalau narasi bebas. Ya. Itu bukan data yang Bib Channel katakan, itu realita. Iya sama, itu namanya data paling valid, kan saya bilang data valid, tidak bisa diingkari. Iya. Gitu, Seperti data valid tidak perlu lagi merujuk, bawa buku nggak perlu. Tapi kalau yang masih narasi gelambiar itu butuh begini butuh masalahnya pijakan. Data yang dipahami banyak orang saat ini itu data tertulis, data interpretasi, bukan data sebagai basis yang sesuatu yang badihi, bukan. Nah, ini contoh yang jadi masalah. Contoh begini lagi, Tuhan menggunakan argumentasi ketika Allah menggunakan logika. Apa makna Tuhan? Tuhan itu adalah maha kuasa, penguasa, tunggal, penguasa. Yang dikatakan Tuhan, dia adalah sumber. Ketika Allah mengatakan, kalau ada Tuhan, sekiranya ada Tuhan di alam ini, ada 2 Tuhan, maka masing-masing akan mendatangkan kuasanya. Nah, itu kan data valid gitu. Tidak akan bisa lagi, tidak perlu kita minta mana ayatnya. Nggak perlu. Gitu. Kalau kita sepakat bahwa Tuhan adalah sumber segala sumber, maka ketika dikatakan dia maha kuasa, sumber segala sumber, ketika Allah mengatakan kalau ada 2 Tuhan, mana tunjuk, pasti ada Tuhan yang lain yang punya kuasa juga, dan pasti akan saling menunjukkan kuasanya di situ. Maka harus ada penguasa tunggal. Kalau dia kerjasama, oke, saya Tuhan di sini, kamu Tuhan di sana. Dia bukan Tuhan satu-satunya berarti. Nah, dia berarti masih ada syarikat di situ. Berarti bukan Tuhan yang tunggal. Nah, kan itu. Kalau Tuhan itu hanya satu, maka tidak bisa ada 2. Kalau ada 2 pasti dia akan berbenturan. Namanya Tuhan. Tuhan adalah sumber segala sumber, dan dialah maha kuasa. Kalau maha kuasa tidak mungkin kuasanya dibatasi oleh ada yang maha kuasa lain. Makanya Tuhan itu cuma 1. Tidak mungkin 2, tidak mungkin rangkapan. Nah, itu kan Kalau menurut Hindu banyak, Bang. ya, Politeisme kalau menurut di luar kita Islam, nggak bahas itu. Kristen, Hindu banyak itu gimana kalau begitu? Nah, itu kita memahami pendirian orang lain lagi kalau memahami. Oke. Tapi kalau kita mau berdiskusi, berdialog, berhujjah, maka harus ada data valid, Anda menurut Anda bertanya kepada Hindu, menurut Hindu Tuhan itu apa? Maha kuasa enggak? Nah, kan gitu. Kalau maha kuasa berarti yang namanya artinya, maha tidak terbatas. Dengar dulu. Yang namanya maha tidak terbatas. Kalau ada lagi Tuhan lain, berarti dia dibatasi. Berarti dia bukan maha kuasa. Cocok. Kan gitu. Ya, artinya itu kan pandangan abang. Pandangan orang di luar abang belum tentu kayak abang.
Nah, makanya kita tanya, menurut dia Tuhan itu apa? Kalau Tuhan ya, itu makanya maha kuat, ya kan maha kalau kuat. gini kita dia gini menurut dia dewasa. Tuhan itu adalah sesuatu yang hebat, tetapi tidak mandiri, ya sudah silahkan. Tapi kalau dia katakan maha kuasa, yang dikatakan maha kuasa, kuasanya tidak terbatas. Kalau maha kuasa, kuasanya terbatas, ya bukan maha kuasa, namanya terbatas. Raja. Berarti kan masih raja ya. Masih ada, Ya, nah, raja-raja itu gini juga loh. kuasa. Ally has slain Lord. Api dari harapan sejati dapat menahan prahara seperti harapanmu. Your team destroyed a turret. Request backup. The turret. Request backup. Ult is ready. Memohonlah pada kekuatan. Double kill.